wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kita yang podcastnya ngemper banget. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose 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 with the fans. Fans. Pose with the fans. Hari ini kita bakal ngebahas topik yang super duper penting tapi tetap estetik, yaitu sejarah Al-Quran di Indonesia. Jangan bayangin sejarah versi ngantuk dulu. Kita bakal bawain versi soft girl. Jangan kabur dulu. Betul, dan yang pasti informasi yang kita dapat itu sangat-sangat ilmiah. Kita bakal bantu tugas kalian, tugas kita deh, supaya tetap aman dari nilai C. Oke, jadi pembahasan pertama kita itu gimana sih masuknya Al-Quran di Indonesia? Spoiler, lewat Shopee COD atau JNE yang paketnya diterima sama tetangga gitu? Tidak, saudara-saudara, Al-Quran datang ke Indonesia itu dibawa oleh para pedagang India, Gujarat, dan lain sebagainya. Itu lewat jalur perdagangan, yang mana Al-Quran masuk ke Nusantara itu sekitar pada abad ke-7 sampai ke-13 Masehi. Dakwahnya estetik banget ya, bawa rempah-rempah. Iya, aku aja cuma jalan-jalan doang capek loh. Ngos-ngosan banget ya. Remaja jompo guys. Oke guys, jadi penyebaran Islam di Indonesia itu sangat murni. Nah, penyebaran Al-Quran di Indonesia itu secara lisan, lewat talaki. Nah, jadi talaki itu gurunya itu bertemu langsung dengan murid tanpa ada perantara TikTok, YouTube, atau tutorial mengaji gitu. Pasti kalau zaman dulu ada TikTok, namanya itu Ulama for Your Back. Dan kontennya itu pasti transition hafalan 30 juz in one second. Astagfirullah. Tapi bener juga nggak sih? Iya, lanjut. Nah, dari situ terciptalah lembaga-lembaga seperti pesantren, surau, masjid. Nah, dari situ juga masyarakat itu belajar baca Al-Quran, tajwid, sampai belajar tafsir. Di pesantren tuh pusat edukasi kelasnya tuh ngadem banget ya. Di situ tuh santri kayak udah ngaji bareng, hafalan, terus tuh enaknya di malam hari tuh ngopi bareng. Iya, ngopi bareng, tidur bareng, nyuci bareng, nongkrong bareng. Kayak community living gitu loh. Tapi versi syar'i. Pastinya. Kalau punya mushaf sendiri, Indonesia tuh memakai mushaf dari luar negeri. Kayak contohnya mushaf Bombay dari India, mushaf dari Turki, atau mushaf dari Timur Tengah. Sebentar. Kok namanya mushaf Bombay? Emang ada rasa karinya gitu? Please, jangan buat mushafnya kayak pedes-pedes gitu deh. Tidak, saudara-saudara. Dinamakan mushaf Bombay karena itu dicetak di India. Bombay itu di India ya. Oh, mungkin nama daerah di India mungkin ya. Iya, namanya tuh tadi Bombay. Nah, barulah di Indonesia itu sekitar pada abad ke-20 baru kayak mencetuskan percetakan LPMQ. Kalian tahu gak sih LPMQ itu apa? Ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang tahu tidak? LPMQ itu Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran. Ingat ya teman-teman. Untuk apa? Untuk menguploadkan sebelum Al-Quran itu diedarkan. Oh, jadi kayak di situ kita mau mencetak Al-Quran, nah pihak LPMQ itu kayak mengecek ada tipe apa enggak gitu ya? Iya, saya kan nggak mungkin ya kayak tiba-tiba kayak tipe dikit, nggak apa-apa lah, nggak boleh nggak kayak boleh gitu. kayak gitu. Masa mushaf Al-Quran digituin? Dosa tahu. Nah, aku mau nanya nih, dari tadi aku masih bingung kan, LPMQ itu kan buat kayak memperbaiki kalau ada yang salah tuh mushaf Al-Quran. Nah, kalau yang mushaf Al-Quran tapi yang digital itu tetap LPMQ atau ada lembaganya sendiri? Nah, jadi gini ya teman-teman, ya walaupun Al-Quran itu berbasic digital, itu yang mengecek tetap LPMQ gitu. Nah, nanti kita juga bisa mengecek tuh di aplikasinya itu, kita cari di website. Nah, itu tuh aplikasinya itu sudah resmi atau belum? Udah resmi. Kasih surat edaran gitu ya? Iya. Kayak surat resmi Surat dari mana? LPMQ. Ah, iya. Jadi kita harus mengecek aplikasi itu udah masuk standar LPMQ belum gitu. Tuh teman-teman.
Jadi teman-teman juga harus hati-hati memilih Al-Quran digital. Nah terus nih, kalau semisal kan banyak tuh mushaf, kayak ada juga mushaf yang real kayak nggak digital gitulah. Iya. Nah terus habis itu kan biasanya kita ngajinya sama guru kita. Nah menurut kalian tuh itu tuh lebih efektif yang mana sih untuk zaman sekarang yang serba digital itu, atau lebih efektif yang digital, atau mungkin malah lebih efektif yang bertemu langsung dengan guru? Menurut kalian gimana? Aku ya, kalau menurutku itu tetap efektif yang ketemu langsung dengan gurunya. Kenapa? Karena apa? Misal kita pakai HP, itu nanti mesti kita kayak ada notif tuh, entah dari Instagram, entah dari WA, atau dari apa aja. Nanti kita Apalagi nggak yang fokus. punya pacar. Iya pasti nanti akhirnya apa, ke distract. Iya, nanti kita nggak fokus. Gak boleh ya teman-teman. Ya jadi mungkin kalau walaupun sekarang di era digital, belajar Al-Quran itu masih tetap efektif untuk bertemu langsung sama gurunya. Jadi kayak face to face gitu. Bener banget sih. Kalau lewat HP nanti tiba-tiba kita lagi ngaji terus sinyalnya hilang. Oh, kan bingung juga. Terus juga itu gak sih kayak kalau bertemu sama gurunya tuh kayak lebih ada sanatnya tuh, kayak lebih Iya. kayak enak aja gitu loh. Iya, jadi bisa kayak sanadnya tuh bisa nyambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, bener banget. Jadi ngaji itu harus ada gurunya. Jangan pakai guru Google, apalagi YouTube. Jangan. Nggak boleh. No, Tapi kalau megang HP juga jangan scroll TikTok terus. Iya. Murojaah dong. Nah, Iya. itu fungsinya digital sekarang. Kita menggunakan kayak aplikasi TikTok, YouTube atau lainnya itu untuk menggunakan yang baik-baik, kayak mendengarkan Bener banget. Al-Quran atau Murotal ya? Iya, murotal seperti itu. Jangan kok Boleh scroll TikTok, tapi isinya yang Islami. tetap syar'i. Jadi perjalanan panjang Al-Quran masuk ke Indonesia itu sangat-sangat panjang. Mulai dari perdagangan, ulama, penyalinan mushaf sampai di era digital sekarang. Dulu orang membawa Quran digendong, sekarang kayak tinggal buka HP aja kita udah bisa baca Quran. Jadi nggak ada alasan. Bener tuh, gak ada alasan tuh. Nah, semoga setelah teman-teman lihat podcast kita, teman-teman itu tambah cinta sama Al-Quran, dan yang pasti teman-teman itu tambah semangat dalam apa? Dalam mengerjakan podcastnya. Nah, nggak terasa nih udah di penghujung waktu. Nanti kalau kelamaan nanti kalian makin ngantuk, gak banget deh. Nah, jadi kalian yang mau mengkritik atau memberi saran boleh ditulis di kolom komentar. Jangan lupa Like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton, terima kasih sudah mendengarkan kita. Nah, Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Gak boleh ya teman-teman.